di channel YouTube saya Mulyana Mursalim. Nah, pada konten kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk di DM Instagram saya di @mulyana.mursalim. Nah, 1 bulan 2 bulan terakhir banyak DM yang menanyakan kepada saya, banyak teman-teman yang bertanya, utamanya itu adalah mahasiswa bertanya tentang, Kak, apa sih tips dan trik untuk menulis? Kak, bagaimana sih bisa jadi seorang penulis? Kak, kenapa sih saya sampai sekarang belum bisa menciptakan satu tulisan pun? Dan ada juga, dan yang paling banyak, dan pertanyaan yang paling banyak masuk itu adalah, Kak, kenapa sih nulis itu susah? Nah, pada konten kali ini saya akan membahas tentang benarkah menulis itu susah? Teman-teman semuanya, kenapa sih kebanyakan dari kita masih banyak yang beranggapan bahwa aktivitas menulis itu adalah sebuah kegiatan atau aktivitas yang kurang menyenangkan atau mungkin membosankan. Bahkan ada yang bilang bahwa menulis itu adalah aktivitas yang sedikit menakutkan. Nah, untuk itu saya juga pernah ditanya sama beberapa orang, katanya, kenapa sih kalau kita sudah berhadapan, sudah memegang pulpen atau mungkin buku, itu susah sekali untuk menghasilkan tulisan, entah itu satu kalimat, satu paragraf, atau bahkan menyelesaikan tulisan seperti puisi, cerpen, esai, tugas kuliah, atau mungkin karya tulis itu sendiri. Nah, teman-teman, pada konten kali ini saya akan membahas tentang beberapa fakta sederhana tentang menulis. Nah, dan ini tidak diketahui oleh orang lain. Nah, terkadang mungkin kita beranggapan bahwa menulis itu susah, menulis itu membosankan karena kita sendiri tidak paham apa esensi dari menulis itu sendiri. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan tentang ada 3 fakta menarik tentang menulis. Apa itu? Fakta yang pertama adalah menulis sebenarnya itu menyenangkan, mengasyikan, bisa mengobati galau, menyehatkan pikiran, bahkan jiwa. Nah, coba nih teman-teman bisa mencoba hal ini ketika teman-teman mungkin sedang puyeng, atau mungkin sedang galau, atau mungkin sedang dalam perasaan sedang jatuh cinta, patah hati. Coba deh teman-teman ambil pulpen, kemudian siapkan kertas atau buku, kemudian teman-teman bisa mengutarakan segala hal yang berkecamuk dalam diri teman-teman, dalam hati teman-teman, dalam menjadi sebuah tulisan. Nah, jadi ini kerap kali kita menyebutnya bahwa menulis itu bisa jadi tempat kita untuk mencurahkan segala isi hati atau isi pikiran kita. Nah, makanya nih teman-teman, jangan heran kalau misalnya ada orang yang lagi patah hati atau mungkin sedang jatuh cinta itu tiba-tiba puitis. Nah, itu ya memang terkadang seperti itu, karena kalau kita menyuarakan isi hati kita lewat tulisan itu ada perasaan, dalam artinya kita lega atau plong. Nah, jadi itu tadi fakta yang pertama, bahwa menulis itu sebenarnya bisa mengobati galau, menyehatkan hati, pikiran, dan jiwa. Fakta yang kedua adalah menulis itu mudah, asalkan kita mau bersungguh-sungguh dalam melakukannya. Artinya ya boleh saja seperti itu. Saya ingin menitipkan satu pesan kepada teman-teman yang baru ingin belajar menulis atau bisa dikatakan pemula. Ada satu caption yang akan saya share kepada teman-teman dan semoga ini bisa diingat. Tulislah apa yang kamu pikirkan, jangan pikirkan apa yang akan kamu tulis. Nah, terkadang hal inilah yang membuat penulis pemula itu tersendat-sendat dalam menulis, tunda-tunda dalam menulis, bahkan tidak jadi untuk menulis. Karena apa? Kita terlalu fokus pada kita selalu berpikir bahwa memikirkan tulisan kita nanti itu jadinya akan seperti apa. Nah, misalnya kita menulis sebuah cerpen. Nah, di paragraf pertama itu kita sudah menulis ya, kita sudah membuka alur plotnya, dan tiba-tiba
terbesit dalam pikiran kita, wah tulisan saya ini bagus tidak ya, tulisan saya ini layak dibaca tidak ya, paragraf pertama dan paragraf selanjutnya ini nyambung tidak ya. Pokoknya teman-teman semua jangan dulu memikirkan hal itu ketika kita mulai menulis. Nah, jadi intinya adalah menulis saja dulu, karena akan ada tahapan khusus untuk tiponya, menyeleksi atau mungkin mengoreksi apa yang salah. Nah, jadi pokoknya tulis saja dulu, karena akan ada tahapan khusus atau tahapan editing untuk melihat bagus tidaknya tulisan teman-teman. Jadi pokoknya fokus tulis saja dulu apa yang teman-teman pikirkan, ide yang teman-teman sudah dapat, pokoknya fokus di situ saja dulu. Jadi menulis itu harus kita awali tanpa ada beban sama sekali. Persoalan baik buruknya tulisan kita itu adalah persoalan nanti. Namanya kita belajar, jadi ya semua butuh proses dan tidak ada yang instan. Dan saya yakin bahwa penulis-penulis yang besar seperti yang sudah punya nama sampai pada hari ini itu pasti tulisannya tidak sebagus sekarang. Pasti mereka juga awalnya belajar, kemudian berproses, kemudian bisa menghasilkan buku yang bahkan sekarang sudah bestseller. Tanaman apa yang pernah dikatakan oleh Taman Laka? Kita harus terbentur, kemudian terbentur. Begitu pula juga dengan seorang penulis. Kita harus belajar dan belajar lagi untuk bisa menjadi seorang penulis yang hebat, penulis yang baik. Fakta selanjutnya atau fakta yang ketiga adalah menulis itu hanya perlu dua hal. Apa itu? Niat dan disiplin. Nah, selanjutnya semua akan mengalir sebagaimana mestinya. Jadi teman-teman, menulis itu tidak perlu macam-macam kok. Kita tidak perlu barang-barang mewah yang harganya puluhan juta, ratusan ribu. Itu tidak perlu itu, karena yang kita butuhkan hanya apa? Hanya pena dan juga kertas atau buku. Nah, atau mungkin teman-teman biasa tulis di laptop. Jadi yang kita butuhkan cuma niat, disiplin, kemudian kita tidak perlu barang-barang mewah. Nah, teman-teman semuanya yang melihat video ini, coba setelah menonton video ini, teman-teman bisa mempraktekkan. Coba deh teman-teman ambil pulpen, buku atau laptop di suatu tempat yang tenang, yang dimana tempat itu bisa membuat teman-teman rileks. Mungkin bisa di taman ketika sore hari, mungkin bisa di teras rumah sambil minum teh, atau mungkin juga bisa di kafe yang memang suasananya tenang. Pokoknya sebisa mungkin tempat itu bisa membuat perasaan teman-teman itu rileks. Nah, coba deh teman-teman di situ berada pada posisi ternyamannya teman-teman. Kemudian teman-teman duduk di situ, kemudian teman-teman bisa mencurahkan segala perasaan teman-teman. Tuliskan apa yang teman-teman rasakan saat itu, apa yang teman-teman bisa ungkapkan. Coba tuliskan. Atau mungkin teman-teman punya ide yang ingin ditulis, misalnya punya ide mau menulis puisi, cerpen, atau mungkin esai. Nah, mulai duduk di situ, kemudian ayo dicoba tulis. Nah, maka pastinya kalau kita fokus, kalau kita konsisten, niat kita untuk menghasilkan sebuah tulisan itu ada besar, maka akan tercipta sebuah tulisan. Oke, teman-teman bisa coba ini. Oke teman-teman, jadi itulah tadi 3 fakta sederhana tentang menulis yang sebenarnya mungkin tidak kita ketahui, atau mungkin banyak orang yang tidak tahu tentang fakta ini. Saya ingin berpesan kepada teman-teman bahwa setelah mendengar beberapa penjelasan tadi tentang fakta unik atau fakta sederhana tentang menulis, saya mau bilang bahwa menulis itu bukanlah satu hal yang menakutkan, bukan aktivitas yang membosankan, yang tidak mengasyikan. Bahkan itu kebalikannya. Kalau kita sudah mencintai dunia penulisan, kalau kita sudah jatuh cinta pada dunia tulis-menulis, maka menulis itu sangat mengasyikan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita bisa mencurahkan perasaan, isi hati, kegalauan kita, kegundahan kita, atau mungkin kita bisa menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan kepada seseorang.
seseorang mungkin yang tidak bisa kita ucapkan langsung, itu bisa kita sampaikan lewat tulisan. Nah, jadi itu tadi 3 fakta sederhana tentang menulis yang tidak banyak diketahui oleh orang lain. Nah, jadi dari penjelasan itu kita bisa menangkap, kita bisa menunjukkan bahwa menulis itu tidak susah bukan. Jadi siapapun teman-teman, entah itu teman-teman dari jurusan sastra, dari jurusan hukum, dari jurusan apapun itu, teman-teman pasti bisa jadi penulis, karena yang dibutuhkan dalam dunia menulis itu tidak banyak, sangat sederhana. Kalau kita mau menjadi penulis, apa itu yang pertama? Kita hanya butuh niat, dan kemudian kita harus disiplin. Oke, selamat mencoba teman-teman, dan setelah menonton video ini jangan pernah menganggap bahwa menulis itu adalah aktivitas yang tidak menyenangkan atau bahkan menakutkan. Mungkin itu yang bisa saya share ke teman-teman semua. Semoga setelah ini jangan ada lagi yang mengatakan bahwa menulis itu susah. Oke, semoga konten ini bermanfaat. Silakan teman-teman bisa share, kemudian jangan lupa di subscribe dan juga di like atau